Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahman Al-karimil mannan Alladzi anzala ala abdihi kitabahul furqan Alladzi yufraqu fihil haqqu wal butlan. Wassalatu wassalamu ala khairil jinni wal insan Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan alladzina yaqra'una wa yatadarasun wa yatahafadzuna al-Qur'an bitajwidi wal itqan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadaratin nujaba wal kurama, para alim, para masyayikh, romo-romo kiai, ibu-ibu nyai, sesepuh bin sepuh yang selalu kami hormati dan kami ikuti mau'idhah hasanahnya. Wabil khusus Romo Kiai Haji Ramadan sebagai Ketua LMY Pusat, Ketua LMY Kabupaten Kudus, dan para asatidzah dan ustadzat yang kami muliakan. Alhamdulillah, walaupun saya agak akhir, tapi alhamdulillah sampai sini ya. Ini mestinya adalah miskomunikasi ya. Tulisan saya itu sesudah asar ya. Dan tadi tidak ada yang menghubungi. Kebetulan saya ingat, kemudian saya tanyakan ya, tempatnya di mana. Nah, saya jam berapa baru tahu bahwa saya itu mestinya siang ya. Jadi kami mohon maaf yang sangat-sangat besar kepada Bapak Ibu yang telah menunggu lama sekali ya. Ya, kesalahan saya yang besar, tapi ya karena miskomunikasi ini ya. Ya, nah itu Pak Ramadan kok enggak mau menghubungi ya. Lah bahwa ini sudah waktunya saya gitu, mestinya begitu. Jadi saya mencatat juga sudah lama ya, tidak ada pembaruan atau taukid, tidak ada. Kebetulan itu ya, itu tulisan saya kan ba'da asar ya. Ya, walaupun begitu mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat barokah fid dunya wal akhirah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah, amin Allahumma amin. Tadi sudah diterangkan secara jelas mengenai Yambu'a juz pemula, juz 1 sampai juz 5. Sekarang kita akan meneruskan yaitu juz 6. Mestinya naik juz 6 ini melalui kelas Quran. Entah tadi sudah diterangkan apa belum. Jadi setelah juz 5 ini anak sudah mendekati sempurna. Nah, tinggal menggeladi anak-anak supaya betul-betul di dalam membaca ini betul-betul sudah bisa menjadi terbiasa atau kebiasaan. Maka sebelum naik juz 6 ini harus ada kelas Quran, yang mana di kelas Quran itu hanya mengaji Quran juz 1 sampai juz 10 juz Al-Quran harus dibaca oleh anak-anak ya. Di samping supaya mempraktekkan musyafahah, jadi setiap anak harus membaca dari juz 1 sampai juz 10 ya. Yang penting gurunya sudah pernah mengaji hatam kepada ahli Quran atau guru yang bersanad, ini yang penting. Maka yang belum bersanad
atau belum ngaji musafahah Quran dari juz 1 sampai juz 30 harusnya berusaha mengaji sampai hatam ya. Boleh saja kepada teman-temannya yang sudah punya sanad, teman-temannya yang sudah hatam, kepada guru-guru yang punya sanad, itu bisa dijadikan guru. Jadi tidak harus kepada romo-romo kiai yang sepuh, tidak. Temannya sendiri itu bisa dijadikan guru ya. Ini kalau Bapak Ibu tidak sempat untuk ngaji ke guru-guru sepuh, boleh temannya dijadikan guru ya. Jadi nanti guru ini yang akan menyimak anak yang ngaji Quran itu. Kalau juz 1 sampai juz 5 ini majunya harus satu-satu. Tapi kalau nanti Quran ini boleh 2, boleh 3, atau dibantu dengan guru lain, 1 kelas 2 guru atau berapa, supaya anak bisa cepat juz 1 sampai juz 10 ini cepat hatam gitu. Karena untuk menggeladi ya, membiasakan anak bacaannya, dengungnya, panjangnya, dan makhorijul hurufnya supaya betul gitu maksudnya. Ini jadi niat kita itu ngajinya tidak hanya hatam yambu'a, tapi ngaji juga musafahah Al-Quran ya, juz 1 sampai juz 30 ya. Jadi ini yang berlaku mestinya dalam yambu'a itu begitu. Kalau hanya hatam yambu'a ya tidak perlu sanad ya. Sanad yambu'a itu tinggal nanti ijazah itu sudah namanya punya sanad. Tapi Quran harus dibaca di muka guru mulai juz 1 sampai juz 30. Nah, makanya setelah juz 10 juz ini sudah selesai, nanti baru naik juz 6. Nah, ketika juz 6 kita sertai ngaji Quran juz 11 sampai juz 20. Setelah juz 6 ini selesai hatam, sudah hafal, maka naik juz 7 disertai dengan musafahah Quran juz 21 sampai 30. Jadi anak betul-betul hatam ya, ini supaya sempurna, supaya anak ini namanya punya sanad, punya guru yang sempurna. Bapak Ibu yang kami hormati ya, untuk juz 6 dan juz 7 ini sifatnya adalah menghafalkan. Nah, orang bisa hafal itu harus banyak mengulang dan sering diulang. Nah, itu kaidahnya orang hafal. Banyak mengulang dan sering diulang. Dengan banyak mengulang dan sering diulang inilah orang akan hafal ya. Sampai bisa hafal Al-Quran 30 juz karena apa? Banyak mengulang dan sering diulang ya. Banyak mengulang itu artinya kita mengulang-ulang sampai hafal. Nah, orang bisa hafal ini berbeda-beda. Ada yang diulangi 10 kali sudah lancar ya. Ada yang sampai 20, ada yang sampai 30, ada yang sampai 100 baru lancar ya. Kalau menurut cerita-cerita dari para sesepuh kita, para imam-imam kita, itu memang kalau menghafalkan itu sampai ratusan ya. Ya walaupun sudah lancar itu pokoknya diulangi sampai banyak sekali ya. Kalau kita kadang-kadang ya angger sudah gratul bisa itu sudah dianggap lancar. Nah itu para ulama kita memang dia mengulangi itu sampai ratusan ya. Ada yang 100, ada yang sampai 300, itu cerita dari para ulama-ulama. Nah, jadi walaupun sudah lancar ini, kecuali akan banyak pahala dan juga akan banyak barokahnya itu karena diulang-ulang itu ya.
Jadi kita menghafal itu mengulang sampai hafal ya. Hafal itu artinya ya sudah lancar, tidak usah mikir, itu mestinya yang dimaksud hafal ya. Kalau sudah hafal, namanya orang ada kekuatannya, hafalnya itu sampai berapa jam, sampai berapa hari. Nah ini berbeda-beda. Orang yang paling baik hafalannya ya cepat hafal, kuat atau tidak cepat lupa. Nah itu yang paling baik ya. Nah, kalau yang paling rendah ya, selama menghafalnya sudah hafal cepat hilang, itu yang paling rendah. Nah, jadi berbeda-beda. Lah kita kalau menghafalkan harus mengetahui kemampuan kita, termasuk yang cepat hafal dan lama hilangnya, atau yang cepat hafal tapi cepat hilang. Nah, itu ya. Maka orang menghafal Al-Qur'an itu umpamanya pagi dihafalkan ya sampai lancar. Nanti dilihat kekuatan hafalnya itu sampai berapa jam. Nanti zuhur masih hafal apa tidak. Nah, kalau masih berarti kuat, atau nanti sampai asar atau sampai malam. Nah ini lah, setelah kita hafalkan harus sering diulang. Nah, sering diulang ini pastinya mengulanginya sebelum hilang, sebelum lupa ya. Jadi umpamanya kekuatannya hafalannya sampai asar ya, sebelum asar harus diulang supaya tidak hilang. Nah, itu caranya ya. Itu namanya banyak mengulang dan sering diulang. Jadi sering diulang itu artinya murojaah atau deres hafalan yang sudah dihafalkan. Nah, maka kalau bisa mengatur ini, orang bisa akan hafal Al-Qur'an, bisa hafal yang ingin dihafalkan ya. Walaupun lancar tapi tidak sering diulang juga akan lupa ya. Ya, orang hafal Quran lancar tapi setelah lancar tidak mau deres ya akan hilang. Nah, maka hafal itu harus banyak mengulang dan sering diulang. Nah ini nanti anak-anak menghafalkan juz 6. Apa yang dihafalkan? Yang dihafalkan adalah yang ada di kotak itu ya. Kemudian keterangan di atasnya dan juga nanti rincian cara membacanya ya. Jadi ini yang perlu diulang-ulang ya. Maka pertama guru membaca alif di akhir kalimat dianggap tidak ada di Al-Qur'an, ada 9, yaitu litatsluwa, liyarbuwa, liyabluwa, wa nabluwa, wa an atsluwa, lan nad'uwa, au ya'fuwa, samuda, qawariro min fiddah. Ini kalau diulang-ulang anak akan cepat hafal dan juga lancar itu ya. Jadi diulang-ulang sampai beberapa kali ya ini. Jadi ini yang harus dihafalkan. Jadi nanti 5 kali atau berapa kali ya. Jadi umpamanya ayo mari anak-anak kita baca ya, gurunya membaca dulu, kemudian 5 kali 10 kali ya, guru membaca sekali ya, nanti anak-anak disuruh mengulang-ulang sampai 5 kali ya. Supaya tidak bosan ya, kanan 5 kali lagi, yang kiri 5 kali. Nah, ini sudah 15 kali. Insya Allah paling tidak akan setengah hafal. Nah, nanti diulangi lagi dan seterusnya ya. Jadi yang dihafalkan itu yang ada di kotak dan keterangan di atasnya. Adapun ayat-ayatnya ini kalau memberatkan tidak usah dihafalkan ya. Yang penting ureannya ini ya. Ureannya sekarang kita buat yang simple supaya tidak memberatkan. Bagaimana cara wakaf, bagaimana cara wasolnya situ ya. Nah, ini ditambah apa? Jadi litatsluwa, jika wakaf litatslu, nah, jika wasol litatsluwa alaihim. Jadi tidak usah
dibaca sukun apa dibaca panjang, tidak usah ya. Ini saja di apa, jika wakaf, tidak usah jika dibaca wakaf, kedawan kalau gitu. Jika wakaf begini, jika wasal begini. Ini yang perlu dihafalkan. Adapun ayat sesudahnya ini yang penting bisa praktek baca ya. Utamanya yang apa, yang horibnya itu. Jadi juz 6 ini tinggal yang horib saja. Kalau dulu masih ada yang horib, ada yang muskilah. Nah itu yang muskilah sudah dihilangkan semua, tinggal yang horib saja. Yang artinya horib itu tidak biasa ya. Tulisan dengan apa, tulisannya dengan bacaannya biasanya tidak sama ya. Tulisannya panjang tapi dibaca pendek, nanti tulisannya panjang boleh pendek boleh panjang, atau wakafnya panjang dan lain sebagainya. Jadi itulah yang kita maksud dengan horib ya. Maka kalau yang apa, yang tidak horib ini sudah hilang ya, seperti apa yang dulu ada apa ya, ngentek lali ya, antohiro itu kan tidak horib itu. Ada alifnya dibaca panjang kan biasa. Nah, daripada memberatkan dihilangkan saja, dan alhamdulillah sekarang sudah ringkas dan pendek. Cuma memang ada tambahan lafal-lafal yang dulunya ya kelewatan ya itu. Jadi apa, suratnya timpama tidak usah dihafalkan, tidak apa-apa kalau memang memberatkan. Yang penting nanti dibaca bersama-sama atau dibaca bergantian ya. Ini yang penting cara pengajarannya. Jadi pengajarannya pokoknya diulang-ulang sampai hafal, itu yang penting ya. Nah ini untuk selanjutnya ya, yang sudah sama-sama tidak usah saya baca ya, ini juga caranya begitu. Jadi nanti yang penting ini pokok-pokok huruf yang akan saya terangkan ya. Kalau ini kan tinggal sama saja ya. Kemudian yang perlu diterangkan yaitu mengenai hamzah wasol ya. Kalau yang sebelumnya ini sudah sama dengan tadi, pokoknya dihafalkan yang ada di kotak, kemudian ada apa, urean seperti urean ulaika. Nah, wow dianggap tidak ada dibaca. Nah ini ulaika sudah itu. Ini ya sudah. Sekarang hamzah wasol, mana hamzah wasol? Nah, jadi hamzah itu ada dua macam. Namanya hamzah wasol dan hamzah kotok ya. Kalau seperti bentuk alif ada yang bentuk hamzah tapi ada alifnya, itu juga disebut alif ya. Kalau yang sebutannya hamzah itu ada dua macam. Hamzah wasol kalau di Quran Al-Qudus, Quran dari Arab itu ada tandanya kepala shad. Kalau hamzah kotok ada tandanya hamzah. Jadi orang membaca ini sudah pasti tahu, oh ini hamzah wasol, ini hamzah kotok. Tapi sayangnya kalau Quran Indonesia itu tidak ada tandanya. Nah itu sayangnya ya. Jadi orang kadang-kadang keliru ya. Nah, umpamanya Bismillahirrahmanirrahim milhakumut takasur. Nah, padahal al-haq itu hamzahnya hamzah kotok, harus dibaca Bismillahirrahmanirrahim alhaqumut takasur. Lain kalau hamzah wasal Bismillahirrahmanirrahim qari'atu mal qari'ah. Nah itu tidak boleh dibaca. Nah, kalau tidak ada tandanya ya tidak tahu. Yang tidak paham bahasa Arab biasanya kurang tahu itu ya. Maka di sini hamzah wasal itu
yang ada di Quran Al-Qudus ada tanjanya shad. Nah, kalau hamzah wasol permulaan itu kawitan ya, itu harus dibaca. Kalau di tengah walaupun sebelumnya itu hanya satu huruf tetap tidak dibaca. Jadi umpamanya al-qari'atu atau alhamdu ya, alhamdu diberi wawu permulaan menjadi walhamdu, tidak wa alhamdu ya. Walaupun ada permulaan wawu saja, pokoknya yang permulaan pertama itu yang harus dibaca hamzah wasol ya. Nah ini nanti Bapak Ibu harus paham, kalau Bapak Ibu memakai Quran dari Arab itu ndak ada harokatnya. Coba lihat nanti kalau yang asli dari Arab, ihdina ndak ada kasrohnya, ihdina ndak ada, alhamdu ndak ada fatahnya. Ya kalau alhamdu fatihah sudah hafal. Nah, nanti kalau yang di tengah Quran ada unzuru, ada usjudu, ndak ada harokatnya, bacanya gimana? Ya kalau ndak paham bahasa Arab atau ndak paham nahwu shorof ya ndak bisa mengerti. Nah, kemudian kita permudah di Quran Al-Qudus, permulaan hamzah wasol pasti ada harokatnya. Kalau tidak menjadi permulaan itu diberi harokatnya di kotak ya. Di kotak itu berarti kalau permulaan dibaca, kalau di tengah itu hilang ya, itu hilang ya, itu ya. Maka kalau kita mohon maaf ini agak batuk ini. Jadi umpamanya kita baca Bismillahirrahmanirrahim milhamdu, tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim alhamdu, tidak boleh ya. Ar-Rahmanirrahim ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim, hilang karena apa? Hamzah wasol ya. Kemudian ini yang perlu dipahami, kalau tidak ada harokatnya, kalau membaca hamzah wasol menjadi permulaan dibaca apa? Nah, ini di sini diberi kaidah yang mudah. Jadi kaidahnya semua hamzah wasol dibaca kasroh. Dibaca apa? Kasroh. Jadi hamzah wasol dia baca kasroh, kecuali satu adalah al, karena al ini hamzah wasol tapi dibaca fathah. Jadi yang dibaca fathah hamzah wasol hanya al ya, alhamdu, al-qari'atu. Kalau alhaqumut takasur itu bukan hamzah wasol ya. Kemudian ada lagi yang kedua, yaitu yang dibaca dhammah, yaitu kalau ada kalimah yang nomor tiganya dibaca dhammah, hamzah wasolnya ikut dhammah ya. Jadi yang dikecualikan hanya dua, yang dibaca fathah itu al, yang dibaca dhammah adalah kalimah yang permulaannya hamzah wasol, huruf ketiganya dibaca dhammah, seperti usjudu, hamzah wasolnya dihitung hamzah sin jim. Nah, usju, nah, ju nomor tiga dibaca dhammah, maka hamzahnya dibaca usjudu ya. Unzuru, kecuali ada 5 kalimah tapi ini biasanya tidak membaca permulaan, ada wawunya yang kebanyakan. Tapi kalau menjadi permulaan, umpama dijadikan permulaan huruf ketiga itu dhammah tapi tidak asli, itu ada 5 di Al-Quran ya, seperti imsyu, ini bukan umsyu karena asalnya imsyiyu, nah, ayatnya dihilangkan menjadi imsyu, ini diiklal zoro sorope imsyu. Lah ini di Quran kebetulan tidak ada permulaan, tapi wamsyu yang ada. Maka ya ini hanya untuk ilmu saja, untuk ilmunya saja, tapi di praktek Quran tidak ada. Jadi
Tidak ada imsu, tidak ada, tapi adanya wamsu. Begitu juga ibnu, ya. Ibnu, imdu, ini yang wamdu, iqdu. Nah, yang ada itu ada wawunya, ya, atau tidak permulaan. Yang ada ituni, ituni itu yang ada yang permulaan. Maka ketika dibaca tidak utuni tapi ituni karena asalnya itiu, itiuni, itu, ya. Ini hamzah wasol. Maka di dalam kalimat fis samawat ituni. Nah, kalau diteruskan fis samawati tuni. Nah, itu. Kemudian nomor 2, sukun jika bertemu hamzah wasol dibaca kasroh. Biasanya kalau di Al-Quran itu sudah di kasroh. Qul Allah, qulillahu, ya, qul Allahu, qulillahumma umpamanya. Itu sudah di kasroh, jadi tidak kita masukkan di sini. Qulillahumma itu asalnya qul Allahumma, ya. Tapi di Quran sudah quli, sudah ada kasrohnya, jadi tidak saya ikutkan di sini. Jadi itu asalnya qul Allahu menjadi qulillahu. Nah ini yang di dalam nomor 2 ini bisal ismu, ya. Ini ismu itu hamzahnya hamzah wasol. Jadi ada isim yang hamzahnya wasol, diantaranya adalah ismu, imro'atun dan lain sebagainya, ya. Ya, dan kita skors dulu. Bapak Ibu supaya memperhatikan yang telah diterangkan tadi atau yang akan kami terangkan, nanti kalau ada kesukaran ya itu dicatat, nanti ditanyakan, ya, supaya nanti bisa memahami.
Jadi ada kaidah bahwa sukun bertemu hamzah wasol harus dibaca kasrah, dan hamzah wasolnya jelas harus hilang ya. Jadi lafal bisal ismu, al hamzahnya wasol, ismu hamzahnya wasol ya. Lah lamnya sukun, jadi al kan lamnya sukun, bertemu ismu hamzahnya wasol, maka lamnya harus dibaca kasroh menjadi bisalismu ya. Jadi kasrohnya lam itu tidak karena nakol, karena ada bacaan namanya nakol. Nakol itu memindah, itu bacaannya Imam Warsh. Kalau ada sukun bertemu hamzah wasol, bertemu hamzah yang tidak wasol, hamzah kotok, itu harus dinakol menurut Imam Warsh ya. Contohnya al-ardu dibaca al-ard, nah, al-ard. Al-akhiratu dibaca al-akhiratu, itu namanya nakol. Kalau ini tidak nakol tapi liltiqo is-sakinaini, mestinya kan bacaannya bisalesmu, nah, bisalesmu ya. Hamzah wasol di tengah harus hilang, maka kalau kita baca tidak kasroh menjadi bisalesmu. Lah ada lam, ada sukun dua di tengah, itu tidak boleh kecuali kalau di akhir, ini di tengah ya. Maka karena ada liltiqo is-sakinain, lamnya di kasroh. Jadi kasrohnya ini bukan menggeser ismu, nah, kasrohnya kemudian digeser li, itu tidak ya. Kalau itu namanya nakol, dan ini sering diterangkan di tajwid, ini dinamakan bacaan nakol. Itu mestinya salah besar ya, karena tidak memahami nakol itu hamzahnya harus kotok ya. Jadi ini dibaca bisalismu karena liltiqo is-sakinain, yaitu ada sukun bertemu hamzah wasol. Kemudian ada tambahan ini, yaitu lamnya dibaca kasroh. Ya. Kemudian jika permulaan boleh alismu atau lismu ya. Jika ada permulaan boleh lismul fusuqu ba'dal iman atau alismul fusuqu ba'dal iman, itu. Lah, ini mestinya untuk permulaan ya kurang baik ya. Tapi karena ini demi ilmu, biar tahu kalau menjadi permulaan itu dibaca apa ya, kita sertakan ben ngerti ya. Jadi ini kalau permulaan dibaca apa? Nah, boleh alismu, boleh lismu. Nah ini kadang-kadang ada yang ditanya, ini kok bisa lismu karena apa? Oh karena lamnya sudah dikasroh ya. Nah kok lakang melas dikasroh, yang alismu kok masih ada hamzahnya? Ini mengingat sebelumnya, karena sebelumnya adanya al sukun, maka ini ditetapkan karena mengingat sebelumnya. Kalau lismu berarti karena sudah dikasroh, hamzahnya tidak diperlukan. Nah, kadang-kadang bacaan-bacaan kita ini mengingat aslinya ya, aslinya kan sukun, nah, maka ini di alismu. Kemudian kita lanjut, tanwin itu sama dengan huruf sukun, maka setiap ada tanwin harus dikasroh. Ini yang menjadi contoh ahadun Allahu, maka bacaannya kalau diwasqalan menjadi ahadunillahu ya, ahadunillahu. Ini di Quran Arab ya, tidak ada tanwinnya tanwin biasa, tanwin seperti tanwin ketika bertemu ketika dibaca idhar.
Jadi tanwin kemudian hamzah wasol tidak ada harokatnya. Jadi umpamanya ya ahadun ya domaten, Allahu tidak ada fathahnya, ya, tidak ada fathahnya. Nah ini kalau orang awam atau anak-anak mestinya agak sukar. Ya. Maka kita buat supaya mudah, ahadun dibuat ya apa? Setelah domah ada nun kecilnya yang dibaca kasroh. Ini menunjukkan bahwa ketika dibaca wasol ahadunil lahu. Kemudian lafal Allahu itu fathah tapi ada kotaknya. Itu maksudnya kalau menjadi permulaan dibaca fathah, itu maksudnya. Jadi ini untuk mempermudah ya. Kalau di Quran Indonesia ahadun kemudian Allahu ada nun kecilnya. Nah, kadang ya ada yang salah, ahadun nillahu. Bacanya ahadun nillahu karena tanwin kemudian ada nun kecil yang dibaca kasroh. Ya. Kemudian yang ketiga ini ada mim sukun ketika wasol dibaca fathah. Ya ini mestinya menurut kaidah kan dibaca kasroh. Alif lam mim, nah, kan mim kan sukun bertemu Allahu. Nah, menurut kaidah mestinya mimillah ya. Tapi menurut qiraah tidak ada yang baca kasroh, dibaca fathah. Apa maksudnya? Supaya lafal Allah tidak menjadi tarkik, biar tetap tafkhim. Allahu biar Allahu ya. Jadi dibaca alif lam mim Allah ya. Nah, ini mim Allah aslinya kan panjang sebab ada mad bertemu sukun dalam huruf ya. Sukun dalam huruf. Maka bacaannya alif lam mim. Aslinya begitu ya. Nah, kalau kita wasolkan hamzah wasolnya hilang, mimnya dibaca fathah tidak kasroh menjadi mimallah. Nah, ketika dibaca mima, kalau kita mengingat aslinya itu panjang karena bertemu sukun, maka tetap dibaca panjang. Tapi sekarang sudah fathah kan sudah tidak ada sukunnya, nah, berarti dibaca pendek. Maka di situ ada wajah dua, mengingat aslinya dan mengingat yang sekarang itu ya, seperti tadi ya ada hamzah wasolnya itu. Jadi prakteknya kalau diwasolkan alif lam mim Allahu la ilaha illahu, itu karena menganggap sukunnya sudah tidak ada. Kemudian yang kedua tetap dibaca panjang karena menganggap aslinya ya. Alif lam mim Allahu la ilaha illahu. Itulah cara membaca alif lam mim di surat Ali Imran ya. Kemudian hamzah wasol bertemu hamzah, mestinya tidak hamzah wasol saja. Kalau ada hamzah bertemu hamzah, hamzah sama hamzah ya. Yang kedua sukun, itu hamzah yang kedua harus diganti huruf mat, namanya diibdal ya, diganti. Karena bahasa Arab ini tidak ada a i u, itu tidak ada ya. Dianggap orang Arab itu dianggap berat ya. Kurang makan sambal mungkin ya. Kalau di sini kan banyak sambal, jadi a i u di ringan. Tapi orang Arab tidak ada yang baca a, tidak ada, i ya tidak ada. Maka harus diganti. Yang asalnya a menjadi seperti akmana menjadi amana, amanu ya, ini kan akmanu. Nah, di sini kan amanu. Ikmanan menjadi iman. Nah ini itu nih harus menjadi itu nih, karena
tidak boleh ada hamzah dua, yang kedua sukun. Maka kalau diwasolkan hamzahnya kan hilang, maka kembali kepada fis samawati tuni, keluar hamzahnya karena sebelumnya bukan hamzah. Maka menjadi fis samawati tuni, kalau permulaan menjadi ituni. Ini di Quran mestinya banyak, cuma tidak permulaan. Seperti aniktil qaum. Nah, ini kan tidak permulaan karena ada an, ya. Aniktil qaum. Nah, itu kalau menjadi permulaan ya harus menjadi itil qaum. Ya. Seperti alladzi tumina, utumina. Ya, alladzi tumina. Kalau menjadi permulaan utumina. Ya, cuma tidak ada permulaan ya biasanya tidak usah diterangkan gitu. Kita lanjut. Huruf dan harokat. Nah, ini pokoknya apa? Huruf ini ya. Yang kita sebut pokoknya huruf adalah di sini. Jadi harokat dan huruf mestinya kita baca menurut apa adanya. Tapi ada beberapa yang tidak dibaca menurut apa adanya. Ya. Pertama adalah ismam dan ikhtilas. Apa yang disebut ismam? Nah, di situ disebutkan secara rinci, ismam ialah mencampurkan dhammah pada sukun dengan memoncongkan bibir. Ya, agak panjang ini. Tapi mestinya itu ketika baca dhammah, ketika baca sukun yang dimaksud di sini adalah tasdid, ya. Sukun yang sudah berubah tasdid, ketika baca sukun itu mengisyarahkan kepada dhammah. Jadi ini bisa dikata sukun rasa dhammah, ya. Jadi lafalnya kan la ta'manna, ya. La ta'manna itu aslinya la ta'manuna, nunnya dua, hidup semua. Nuna, nah, itu kan hidup semua. Kemudian diedhomkan. Kalau edhom yang pertama harus disukun menjadi la ta'manna. Karena ini sudah jadi sukun, nah, kemudian tulisannya dijadikan satu. Nah, maka tidak kentara, tidak kelihatan bahwa itu aslinya nun dua, sudah menjadi satu. Nah, kalau satu sukunnya diganti dengan tasdid. Nah, tasdid ini yang kita maksud dengan mencampur dhammah pada sukun. Nah, ini caranya membaca. Ketika kita membaca sukun atau tasdid, bibirnya mengisyarahkan kepada dhammah, sebab aslinya itu harokatnya dhammah, ta'manuna. Nah, ini kalau dalam tajwid, ilmu tajwid disebut idgham apa? Kabir. Nah, idgham kabir itu kalau ada huruf dua diidghamkan. Nah, cuma untuk Imam Hafiz itu tidak ada. Umpama ada ya ini, tapi ini tulisannya sudah jadi satu, jadi tidak kelihatan. Lah biasanya kalau menerangkan idgham kabir itu contohnya adalah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, yang membaca itu Imam As-Susi, ya. Susi, Imam Susi. Cuma biasanya contohnya salah. Imam Susi itu bacaannya Maliki, ya. Tapi contohnya Ar-Rahmanir-Rahim Maliki, panjang. Nah, itu namanya nyampur qiraah, itu tidak boleh misalnya. Jadi kalau contoh ya misalnya Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, itu namanya idgham kabir. Tapi Imam Hafiz tidak punya, maka di tajwid ini tidak diterangkan idgham kabir. Semuanya idgham shahir. Idgham shahir itu yang aslinya sudah mati, ya. Jadi ketika kita baca sukun la ta'man, nah itu terus moncong, main bibir ini, ya. Kalau biasa main bibir mungkin lebih mudah ini, ya. Jadi caranya tidak usah meringis dulu, ya. Karena membaca huruf tarkik itu tidak usah meringis.
Bapak Ibu membaca nun kan naninu, enggak usah naninu, enggak usah kan begitu ya. Jadi man itu sudah namanya tarkik ya. Maka tinggal dimoncongkan. La ta'man man. Jadi seakan nu tapi isyarah bibir saja. La ta'manna ala Yusuf. Maka moncongnya ya seakan-akan baca nu. Jangan kelamaan baca. La ta'man, jangan begitu ya. La ta'manna ala Yusuf. Nah, coba kita praktekkan bersama-sama. Saya baca dulu. Nah, perhatikan bibir saya ya. Saya mulai dari Malaka supaya enggak terlalu pendek. Cuma batuknya ini. Jadi kita baca, diperhatikan. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Enggak. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Mari lagi. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Sekali lagi. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Ya, ini main bibir ya, bibirnya dimainkan ini ya. Man. Nah, nanti supaya mudah. Dan lafal ini boleh dibaca ikhtilas. Ikhtilas itu membaca harokat dengan cepat dan samar ya. Cepat itu yang aslinya lamban dicepatkan, samar itu yang aslinya keras dikurangi ya. Sehingga dikurangi 1/3 menjadi tinggal 2/3 suara, tinggal 3 harokat ya. Jadi aslinya tadi kan la ta'manuna. Nah, nunya ini dibaca ikhtilas. Malaka la ta'manuna. Nah, dicepatkan. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Ta'manuna ala Yusuf. Harus ada nunya tapi cepat dan agak samar. La ta'manuna ala Yusuf. Jangan manna tapi manu. Nah, dan nunya. Coba kita baca dulu. Saya baca dulu. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Monggo. Malaka. Ulangi lagi. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Ulangi lagi. Malaka la ta'manuna. Pokoknya jangan mana, harus manu. Nah, itu manuna, yang cepat itu yang pas begitu ya. Nah, ini memang tidak semuanya menerangkan ikhtilas ya. Jadi banyak tajwid atau metode yang tidak menerangkan ikhtilas ya. Karena sini menerangkan semua bacaan Imam Hafiz maka diikutkan ya. Kemudian tashil. Tashil itu membaca hamzah dibaca antara hamzah dan alif ya, dan alif. Karena yang ada fathah maka di sini hanya alif saja. Kalau menurut imam lain ada fathah dan dhammah maka antara alif dan adalah antara hamzah dan huruf mat ya. Tapi karena ini yang ada fathah hanya alif saja. Kalau kita baca hamzah, ini hamzah yang kedua maksudnya. A itu namanya baca hamzah. Kalau baca alif menjadi a. Lah, antara a dengan a digabungkan setengah-setengah menjadi aha. Bukan h ya. Kalau h itu kan dari tenggorokan paling bawah. H, hi, hu. Nah, itu namanya h. Ini bukan hahihu, bukan aha, bukan.
tapi aha. Artinya ya karena alif itu kan di lubang tenggorokan. Lah, maka kira-kira di tengah tenggorokan. Aha. Ya. Antara a dengan a menjadi aha. Ya. Ini kalau tidak paham ya dia anggap hamzah apa ha. Nah, tapi kita pun sudah paham ini bukan ha tapi antara hamzah dan alif ya. Disebut baina antara hamzah dan antara alif jadinya aha. Maka bacaannya itu agak anggang-anggang ya. Jadi saya baca aha jamiyun wa arabi. Mari. Aha Arabi itu tasdid ya agak kencang. Ulangi lagi. Ajamiyun wa Arabi. Ulangi lagi. Ajamiyun wa Arabi. Nah ini yang harus dibaca tasil hanya satu ini. Yang lain tidak ada kecuali ada wajah dua ya. Nah untuk imam lain banyak sekali ya. A ada, AI ada, AU juga ada, ahunabbi hukum, ahidha, nah, itu ada yang membaca itu. Kemudian kita lanjutkan yang boleh dibaca tashil dan ibdal. Ibdal itu artinya huruf hamzah diganti mat, ya, baik mat hidup atau mat mati. Nah, huruf mat ya, wawu, alif, ya itu namanya ya. Nah, jadi kalau kita baca a panjang itu namanya ibdal ya, bacaan ibdal karena asalnya aa dibaca a ibdal. Kemudian kalau kita baca aha namanya tashil ya. Nah ini ada 3 kalimah. Pertama adalah al-ana. Mat apa itu? Mat lazim kilmi mukhaffaf. Kalau kita lihat ada mat bertemu sukun asli ya. Tapi kalau kita lihat bahwa itu ada hamzah istifham bertemu al dibaca panjang itu namanya mat farq ya. Jadi 3-tiganya ini bisa disebut mat farq. Maka jangan kaget atau jangan heran ya. Kalau ini disebut mat lazim semua boleh ya. Cuma yang 2 dan 3 itu bertemunya kan tasdid ya, maka disebut musaqqal. Kalau al-ana namanya lazim kilmi mukhaffaf dan ini hanya satu ya. Di Quran yang lazim kilmi mukhaffaf hanya al-ana saja. Yang lainnya tidak ada untuk imam kita. Nah, yang kedua 3 ini mat lazim kilmi musaqqal atau ketiganya bisa kita sebut mat farq atau mat farqi ya. Jadi kita bisa membaca al ana atau kita baca ahal ana Allahu ahallahu az-zakaraini ahaz-zakaraini ya. Lah ini yang az-zakaraini di juz 8. Nah, nanti kalau anak ketika juz 8 kan ada hurufnya berarti. Padahal huruf belum diajarkan. Lah ini nanti ketika dia sampai itu kalau pakainya Quran Kudus kan di bawahnya sudah ada keterangannya. Ini dibaca, boleh dibaca ibdal, boleh dibaca tashil, boleh kamu baca az-zakaraini atau ahaz-zakaraini. Ya, nanti diterangkan ketika pas sampai di juz 8. Nah, naiknya nanti bisa 1 halaman, 2 halaman, ya menurut kemampuannya, menurut kelancarannya anak-anak ya. Jadi supaya betul-betul nanti
mantap bacaannya ya. Terus kita lanjutkan. Imalah ya. Imalah itu asli artinya kan mencondongkan. Condong itu ya miring nong ya. Condong itu yang asalnya tegak dicondongkan ya. Maka namanya imalah adalah mencondongkan alif. Jadi alif itu dianggap suatu yang tegak ya. Itu namanya tegak ya. Kemudian dicondongkan di tengah masih kurang ya. Tengah ini ada namanya bacaan taklil. Apa? Taklil itu bacaannya Imam Waras atau bisa disebut imalah suhro. Nah, kemudian ada imalah. Nah, imalah ini bisa disebut imalah kubro. Jadi dari pertengahan masih mendekati dengan ya. Jadi kalau dekat ya itu namanya imalah atau imalah kubro, kalau di pertengahan namanya imalah suro atau taklil. Jadi kalau kita baca fathah menjadi majroha, kalau kita baca taklil majreha itu taklil. Kalau kita baca imalah menjadi majriha itu mendekati ri. Jadi majriha itu ya, kalau majriha mendekati ya itu namanya imalah ya. Mudah apa sukar? Agak sukar, agak saja ya. Biasanya sampai harus contohkan supaya mudah, saya beri contoh bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu mengatakan hari sudah sore ya. Kalau seperti sore itu namanya taklil. Jadi belum imalah itu. Jadi majreha sore kan sama itu. Nah, itu namanya taklil ya. Tapi kalau imalah ya sore menjadi sore. Nah, sore mendekati i itu namanya imalah ya. Maka ukurannya sore itu. Bacanya kok podo karo sore majreha ya belum imalah. Tapi kalau sore nah itu namanya imalah ya. Ya, bisa dipahami ya. Coba kita baca, saya baca dulu nanti diikuti. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan tidak sama dengan sore, majri. Nah, nek sore majri. Nah, ini sore majri. Ha, itu. Ulangi lagi, mari. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi patokannya sore, sore didekatkan lagi dengan ini menjadi sori, ya, sori. Ya. Jadi supaya dekat sori, ya, jadi sori, ya, itu majri, ya. Memang agak sukar ini. Ya. Tapi untuk imam lain-lain banyak sekali, imalah juga banyak, taklil juga banyak. Maka kalau Bapak Ibu mendengarkan ada bacaan wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma quli. Ini bacaannya Imam Warsy ya. Kemudian yang imalah juga ada wadduhi wal laili idza saji. Nah, itu Imam Ali dan Imam Hamzah. Nah, nanti kalau Bapak Ibu belajar qiraah sab'iyah akan tahu itu. Kita lanjut, yaitu bacaan saktah atau saket. Saket boleh, saktah boleh. Saktah ialah berhenti sejenak sekadar satu alif tanpa bernafas. Seakan-akan itu wakof tapi tidak bernafas. Jadi wakof itu berarti harus bernafas.
Nah, kalau tidak bernafas namanya bukan waqaf, namanya saktah ya. Lah, ketika kita membaca wasol, lafal 4 ini harus dibaca saktah ketika wasol ya. Jadi saktah itu bacaan wasol. Lah umpama diwakafkan berarti tidak saktah ya. Berarti itu wakaf ya. Pertama adalah walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nah, kalau dibaca wasol. Tapi ini umpama dibaca saktah boleh. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzir, karena akhir ayat kan boleh wakaf. Nah, tapi namanya bukan saktah. Ketika dibaca wasol harus saktah. Harus dipahami ini. Kemudian mimmar qadina hada, ini juga boleh diwakafkan. Umpama mimmar qadina hada ma wa'adar rahman dan seterusnya. Karena ini ada tanda wakafnya ya. Kalau yang kedua ini, dua keempat tidak boleh wakaf ya. Umpama wakaf ya harus diulangi karena tidak ada tanda wakafnya. Umpama waqilaman rok, tidak ada waqilaman terus rok, tidak ada karena tidak ada tandanya wakaf, maka harus wasol. Ketika wasol harus saktah. Waqilaman rok kalabal rona. Kenapa dibaca saktah? Nah, kalau dua ini, 4 yang dan yang 3 karena dibaca apa idhar. Kalau idhar itu supaya idhar maka harus dibaca saktah ya. Maka ini dibaca saktah itu karena bacaannya bacaan idhar gitu maksudnya ya. Maksudnya kan waqilamar, nah, tapi dibaca waqilaman rok kalabal rona, asalnya kan berrona mestinya. Ini untuk Imam Hafiz, yang lain ya beda lagi. Kemudian kita lanjut yang boleh saktah boleh tidak ya. Dibaca wasol tapi boleh saktah boleh tidak, itu ada 2. Pertama adalah alim, akhir surat Al-Anfal menginjak surat Baroah atau surat At-Taubah, yang mana di situ tidak diharamkan baca basmalah. Jadi boleh dibaca innallaha bikulli syai'in alim bara'atum minallah, boleh. Atau dibaca wasol dengan dibaca iklab alimum bara'atum minallah, atau wakaf yang biasanya kan diwakafkan karena akhir surat alim. Kadang sudah selesai tidak diteruskan, kadang tidak diteruskan ya tidak usah ya bernafas dulu ya. Alim bara'atum minallah. Kemudian yang kedua adalah maliyah halaka. Ini juga akhir ayat ya. Maka seringnya ya wakaf ya. Tapi umpama diwasolkan boleh wajah 2. Boleh idhar, boleh idgham. Caranya idhar dibaca saktah ya. Maliyah halaka anni sultaniyah, atau idgham maliyah halaka anni sultaniyah. Nah, dan boleh maliyah halaka anni sultaniyah. Nah, wakaf boleh, wasol boleh. Kalau wasol boleh idhar, boleh idgham. Nah, maka karena dibaca idhar maka harus dibaca saktah. Kalau enggak menjadi idgham maliyah halaka, ditasdid ya. Kemudian lafal yang boleh dibaca dhammah, boleh dibaca fathah, itu ada 3, yaitu do'fin, do'fa. Kalau permulaan do', yang kedua yang ketiga harus do' semua.
Nah, kalau yang pertama du'fin harus du'fin du'fan. Nah, enggak boleh du, yang satu yang kedua enggak boleh. Atau dibalik ya, dulu kemudian enggak boleh. Jadi harus serasi, harus sama-sama, ya, harus serasi. Itu boleh ya, dibaca Fatah semua boleh, dibaca Doma semua boleh, yang tidak boleh dicampur-campur ya itu. Kemudian kita tambah dengan bacaan sin yang ada shotnya, shot yang ada sin kecilnya. Di Quran ada 3, kadang ada 4 ya, kadang 4, kadang 3. Karena yang akhir itu kadang tidak ditulis sinnya. Ya, yang 1, yang 2 ini sinnya di atas berarti berat sinnya. Nah, untuk Imam Hafiz harus dibaca sin, yaitu ya besutu ya. Yang penting jangan moncong, tapi tidak harus meringis. Ya besutu biasa, ya besutu basloh. Nah, ini kan biasa basloh, tidak usah leren meringis, tidak usah basloh, tidak usah begitu. Soalnya cukup basloh, pokoknya tidak basloh ya. Ini yang harus dibaca sin. Ada yang boleh sin, boleh shotnya di bawah. Jadi amhumul musaytirun, amhumul musaytirun. Kemudian yang keempat bimusaytir, shotnya di bawah, tapi untuk Imam Hafiz tetap shot. Kok ada sinnya? Untuk imam lain ada yang baca sin, maka kadang-kadang sinnya tidak tertulis ya. Ini kalau yang ditulisin tetap dibaca shot bimusaytir. Kemudian selanjutnya adalah fihi, yang hinya dibaca panjang. Ini mestinya ya tidak horib mestinya. Tulisannya hi kan sudah panjang ya, maka bacanya panjang kan biasa. Cuma karena banyak fihi yang dibaca pendek, maka ya sering-sering kalau orang membaca ini yang tidak teliti, bacaannya pendek. Maka di sini diingatkan, menjadi peringatan, fihi muhana, itu hinya dibaca panjang. Inilah termasuk bacaan-bacaan horib yang mestinya anak-anak harus hafal ya. Insya Allah lebih mudah ini ya, lebih mudah daripada yang belum revisi, masih banyak bacaan-bacaan yang tidak horib ya. Maka asal ditelateni ya, dengan cara banyak mengulang dan sering diulang, anak-anak akan bisa hafal ya. Setelah ini anak berarti ketika membaca belajar juz 6 sambil membaca dan sambil belajar Quran juz 11 sampai 20. Nah, nanti kalau muridnya banyak ya bisa dibantu dengan guru yang lain ya untuk nyimak Qurannya ya. Nyimak Qurannya. Nah, nanti setelah naik juz 7 juga harus ada Qurannya ya. Qurannya mulai juz 21 sampai juz 30. Ya, sekarang juz 7. Sebelumnya kita baca suratul Fatihah kepada guru-guru kita supaya kita mendapatkan barokahnya. Ila arwahihim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang kami hormati, juz 7 ini umpama tidak diajarkan, itu mestinya bacaannya mestinya sudah baik ya. Karena pokok-pokok ya, 7 pokok-pokok tajwid yang 7 itu sudah diajarkan ya. Juz 7 ini hanya untuk melengkapi supaya hafal kaidah tajwid gitu saja ya.
Karena ini dihafalkan, maka juz 7 ini dibuat yang dihafalkan supaya mudah dan juga yang ringkas ya. Maka kalau di tajwid-tajwid yang lain kan istilahnya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu, dinamakan, itu kan panjang ya. Maka di sini dibalik ya. Namanya dulu kemudian kaidahnya. Idzar halqi iyalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf halak 6, hamzah, ha, kha, ain, lin. Nah, contohnya dan seterusnya. Ini mempermudah hafalan ya. Jadi nama sebut dulu, kemudian baru kaidahnya. Maka kalau anak-anak tamatan TPQ ya, kemudian belajar tajwid pakai Hidayatus Sibyan atau Syifa'ul Janan. Nah, ini kesukaran karena dibalik ya. Nah, maka supaya anak-anak muda diberi pelajaran Hidayatus Sibyan, dari Yambu'a ini sudah menerbitkan terjemahan Hidayatus Sibyan dan Al-Anfal ya, itu disamakan dengan ini, jadi tidak menjadi susah nanti karena sudah hafal ya, tinggal melancarkan saja. Kalau diganti dengan kitab yang lain pasti akan kesukaran ya, pasti akan tidak paham lagi ya. Nah, padahal isi tajwid ini itu lebih lengkap daripada yang diterangkan di Syifa'ul Janan atau di Hidayatus Sibyan ya. Yang di sana tidak ada, di sini ada. Dan ini khusus untuk imam hafiz. Jadi yang tidak imam hafiz tidak diterangkan ya, itu. Jadi ini saya menerangkan hanya cara pengajarannya ya. Jadi ketika anak sudah dites juz 6 ya, ditanya mengenai apa yang dinamakan ismam, apa yang dinamakan ini, ada berapa alif yang di tengah atau di akhir dianggap tidak ada dan seterusnya, sudah bisa menjawab semua, sudah lancar, maka baru dinaikkan juz 7 ya. Nah, ketika juz 7, juz 6 jangan dilupakan karena biasanya pada khataman atau pada tes itu juz 6 dan juz 7 juga diteskan ya, diteskan. Maka juz 6 juga ketika mengajarkan juz 6 tetap sering diulang ya, sering diulang, dimurojaah dan kemudian ditambah juz 7. Juz 7 ini juga sama mengajarnya, yaitu menghafalkan kaidah ya. Nah, ini contohnya umpamanya ta'awudz ialah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu diulang-ulang sampai hafal, setelah hafal ditambah. Hukum membaca ta'awudz ialah sunnah ketika akan membaca Al-Qur'an ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika Bapak Ibu dalil dengan Quran, kalau dimulai dengan qalallahu ta'ala atau Allah berfirman, itu jangan pakai a'udzu ya. Ini yang salah kaprah ini ya. Ya, dengan dalil di Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim warattilil qur'ana tartila. Itu tidak boleh mesti ya. Karena a'udzu ini bukan Quran. Kok dikatakan Allah berfirman atau qalallahu ta'ala, kan namanya bohong itu ya. Wong Quran ndak ada kok dikatakan qalallahu ta'ala. Maka ini yang perlu difahami oleh Bapak Ibu yang seringnya dalam khutbah itu kadang-kadang ada a'udzunya ya. Nah, ini yang perlu difahami. Kalau ndak ada qalallahu ta'ala ndak apa-apa ya. Karena tidak mengatakan bahwa ini dawuhnya Allah ya, ndak apa-apa.
Tapi kalau ada qala Allah Ta'ala atau Allah berfirman, jangan pakai a'udzu ya, karena di Quran tidak ada a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tidak ada. Nah ini yang penting dipahami. Kemudian basmalah ya, itu dihafalkan sampai kemudian pokoknya ini apa, menghafalkannya, kaidah-kaidahnya ini dihafalkan, dan yang penting contoh-contohnya tidak usah banyak-banyak. Jadi umpamanya idhar halqi ya hamzah nun sukun dan tanwin bertemu hamzah satu-satu saja, karena tertulis di sini ada 6. Nah, kalau 6 dihafalkan semua agak memberatkan, dan mungkin nanti dikurangi ini biar nanti apa adanya itu ya. Jadi ini tidak usah dihafalkan semua, yang penting yang ha ada contohnya, yang kho ada contohnya, tapi tidak usah dihafalkan semua. Itu yang perlu kami terangkan di dalam tajwid ya. Ini yang kadang yang di tajwid yang lain biasanya tidak ada ya. Ada idhar mutlak. Idhar mutlak itu mestinya banyak ya. Semua yang tidak ada kaidahnya atau yang dikecualikan dari kaidah yang baku itu disebut idhar, itu saja. Ditambah mutlak karena tidak ada tambahnya, ya berarti idhar mutlak ya. Maka di sini ad-dunya, dan ada 4 ini, dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Nah, ini kecualian dari idgham ya, maka disebut idhar mutlak. Termasuk Yasin wal Qur'anil Hakim, Nun wal qalami wa ma yasturun, termasuk idhar mutlak. Karena menurut kaidah Yasin nun sukun bertemu wawu di lain kali makan mestinya harus idgham, tapi di sini dibaca idhar. Maka ini kita namakan idhar mutlak, bukan idhar wajib ya. Jadi kalau nanti ada idhar wajib, ada idhar sunnah nanti ya, tidak ada idhar wajib itu. Wajib idhar ya betul, kalau wajib idhar, tidak idhar wajib ya. Nanti ada idhar sunnah ya. Saya kira ya tidak perlu kita terangkan semua, ini hanya cara-cara mengajarkan. Nanti kalau ada masalah yang mengenai tajwid, mana yang diperlukan kita terangkan atau ditanyakan ya. Yang saya akan tambahkan yaitu cara membaca takbir ya. Jadi kalau kita sampai surat Ad-Duha itu disunahkan membaca takbir ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Takbirnya boleh hanya Allahu Akbar, boleh, atau ditambah tahlil fahaddis la ilaha illallah wallahu akbar, atau ditambah tahmid, dan urutannya harus tahlil, takbir, tahmid, tidak boleh dibolak-balik ya. Maka fahaddis la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd, walillahil hamd. Nah, itu bacanya. Jangan walillahil hamd atau walillahil ham, tidak ada dalnya. Nah, itu jangan sampai. Dan harus diwasolkan. Ini yang harus diperhatikan. Jadi di kitab-kitab qiraah itu ini harus diwasolkan, tidak boleh putus akbar walillahil hamd ya. Kemudian tidak boleh diawali dengan takbir lagi, tidak boleh Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Itu keterangannya tidak ada imamnya kalau gitu. Entah kalau sekarang ada imam baru, imam samudra apa imam apa. Nah itu tidak boleh begitu ya, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian kalau kita sampai pada ayat sajdah ya,
ayat sajdah yang di pinggirnya biasanya ada tulisan as-sajdah atau ada tanda mihrab, itu disunahkan sujud yang disebut sujud tilawah ya. Nah sujudnya ini hukumnya sunnah baik di tengah sholat maupun di luar sholat, tapi ketika sujud harus menetapi syarat rukunnya sholat ya. Maka kalau sudah di sholat ya ndak usah ya, sudah mencukupi syarat rukunnya. Kalau Bapak Ibu sholat subuh ketika Jumuah ya, Jumuah subuh itu biasanya ada membaca surat sajdah. Nah itu dipraktekkan sujudnya ya. Nah itu ketika ayat sajdah dibaca kemudian langsung sujud ya. Nah, setelah sujud kembali berdiri lagi. Kalau meneruskan bacaannya tadi ya terus diteruskan, kalau tidak ya berdiri terus kemudian rukuk, kalau tidak meneruskan terusnya. Nah, umpamanya Bapak Ibu membaca surat itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wasjud waqtarib, ingin sujud ya langsung sujud tilawah. Nah, di situ nanti disunahkan baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu dan seterusnya. Setelah itu kembali berdiri. Kalau ingin tambah baca ayat ya boleh saja, tapi orang umpama tidak baca ya berdiri kemudian langsung rukuk. Nah itu berdiri dulu kemudian rukuk. Itu kalau di sholat. Kalau di luar sholat juga disunahkan ketika membaca ayat-ayat sajdah ini. Nah tapi harus menutup aurat ya, tidak boleh pakai celana pendek kok sujud malah dosa ya. Termasuk sujud syukur itu ya harusnya mestinya harus nutup aurat, madepnya ke kiblat, tidak madep ke Cina atau Amerika tapi ke kiblat ya. Nah itu, nah ini harusnya begitu ya. Kemudian kalau tidak sujud disunahkan diganti dengan tasbih. Ini subhanallah walhamdulillah seterusnya. Berapa kali biasanya? Ada yang 3, ada yang 1. Tapi mestinya bukan 3, bukan 1, tapi 3 ditambah 1 mestinya. Berarti 4 kali. Itu yang ada di kitab-kitab itu 4 kali. Tapi entah yang terjadi ini dipraktekannya kalau tidak 3, 1. Nah, kalau dari yang buah mestinya seringnya malah 1 ya. Nah, di kitab itu kalau kita teliti itu memang adalah 4, tapi ada juga keterangan yang 1, yang 3 itu saya belum tahu itu ya. Jadi mestinya kalau tidak 4 ya 1 ya itu ya tidak apa-apa, kalau kurang tidak apa-apa ya, asal sudah membaca sudah baik gitu ya. Kemudian sampai sini itu dianggap sudah hatam yambu'a. Nah, dari umpamanya al-khotimah ini tidak diajarkan ya tidak apa-apa, atau nanti ada yang diajarkan di pasca TPQ ya boleh saja, atau ketika baca belajar juz 1, juz 2, juz 3 ini sisipkan ya, dibaca sedikit-sedikit juga ada yang begitu ya, dilatih. Nah, tapi umpama tidak diajarkan tapi sudah dipraktekkan di juz 1 sampai juz 7 ini sudah mempraktekkan ini, maka umpama tidak diajarkan tidak apa-apa. Nah, Bapak Ibu berarti ini sudah sampai hatam ini ya, sudah dianggap hatam gitu ya. Tadi dari juz awal sampai juz sekarang ini berarti Bapak Ibu mempelajari ya yang sudah kita anggap hatam atau sempurna ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk menambah barokahnya ya, kalau kita mengaji kitab ya, atau kita diijazai kitab itu namanya sudah disebut punya guru. Tapi kalau Quran itu harus musyafahah, tidak boleh tanpa musyafahah. Diijazahkan saja tidak cukup. Tapi kalau
kitab Yambu'a, kemudian kitab-kitab lain dengan cara ijazah, itu namanya punya guru ya. Jadi umpamanya ya Bapak Ibu belum pernah ngaji Fathul Wahhab tapi sudah baik membaca kitabnya. Nah, maka supaya namanya punya guru ya minta ijazah kepada guru yang punya ijazah ya. Nanti kalau sudah diijazai itu namanya ada sanadnya dan namanya ada gurunya. Maka ini supaya sempurna maka akan kami ijazahkan, yang berarti Bapak Ibu ini punya guru dan punya sanad mengenai Yambu'a, tapi bukan Qur'annya ya, jangan salah paham ini ya. Nanti dijawab qabiltu ijazataka. Qabiltu, nah itu berarti menjawab ijazah ya. Ini saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaztukum Yambu'a lil qira'ah wal iqra' qabiltu ijazataka. Jadi Bapak Ibu berarti sudah punya ijazah Yambu'a, berarti punya sanad ini ya. Apalagi ini sudah diajarkan, jadi sudah namanya sudah juga praktek ini. Maka untuk selanjutnya ya mari siapa yang ingin bertanya, yang masih ada kurang paham atau masih ada masalah-masalah ini bisa ditanyakan ya. Boleh langsung, boleh tertulis ya. Yang sudah tertulis boleh dibawa ke depan.